Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati para pemimpin-pemimpin kita yang hadir subuh berjamaah pagi ini, pengurus masjid, guru-guru kita, para pemangku-pemangku adat kita, tokoh masyarakat, selanjutnya Bapak Ibu jemaah umumnya, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, rahmat nikmat dari Allah yang selalu dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Tugas kita adalah menggunakan nikmat itu untuk jalan keridhaan Allah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kuliah subuh pagi ini kita mencoba melihat dan mempelajari isi kandungan Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih wallazi khabusa la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Shadaqallahul azim. Tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Tanah yang gersang, tanam-tanamannya yang tumbuh merana. Demikian kami menjelaskan berulang-ulang tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang mau bersyukur. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Surah Al-A'raf ayat yang ke-58. Bapak dan Ibu jemaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ayat yang ke-57 Allah menjelaskan bagaimana Allah menurunkan hujan dari langit. Proses ada awan mendung mengandung hujan, kemudian datang angin, dihalau ke negeri yang ditakdirkan oleh Allah diturunkan hujan saat itu. Bapak dan Ibu jemaah, jadi sesuai dengan Amba sampaikan ke kita bersama, yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ilmiah, ilmuwan, prosesnya cukup menarik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Kalau minta hujan awak, minta hujan kepada Allah. Dan turun ke sawah, ya, nan tobek koryong, ayu bondo dan ui, minta kepada Allah. Kita butuh hujan. Sebab yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada tuntunan agama awak, salat sunnah istisqa.
Bila minta hujan, kalau keadaan kering kerontang, pane garang, pane bayari berbulan-bulan. Solat sunnah istisqa. Bapak Ibu, kalau kita butuh pane, menjamun jagung, menjamun padi, menjamun pupuk, tentu minta kepada Allah. Dengan ayat itu Pak dan Ibu, pawang hujan lapui dinya tu. Jangan masih ada juga kita berkeyakinan kalau kamu boleh cari pawang hujan, boleh keagamaan malan khatam Al-Quran. Apalagi kalau seandainya kegiatan yang digelar itu kegiatan besar untuk urusan dunia, pacu jawi, ya, kegiatan-kegiatan lain. Kalau masih ada jua berkeyakinan supaya itu Pak dan Ibu, minta ampun kepada Allah. Jangan kita bawa jua keyakinan tu, kita hidup ke mati. Itu isi kandungan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 57. 58, wal baladut tayyibu yakhruju nabatu biizni rabbi. Tanah yang kering kerontang, tanah yang subur, wal baladut tayyibu yakhruju nabatu biizni rabbi, akan tumbuh tanam-tanamannya dengan subur juga dengan izin Allah. Awak olah pengolahan tanaman, pengolahan lahan elok-elok, wa agi pupuk, diproses, tanam, disera ada hujan luar biasa Pak Ibu. Iko kita nan baladang, nan bakobun, nan bapola akan terasa bagaimana kemuliaan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahawa tanah yang subur itu akan tumbuh tanamannya dengan subur. Kalau lagi disiram ada hujan, hujan dari langit dinanti dek tanah yang subur. Tanah yang subur kita olah, kita pupuk, kita pelihara tanam-tanamannya. Sebaliknya tanah yang kering kerontang, yang gersang, dijelaskan oleh Allah tidak akan tumbuh dengan subur kecuali dalam keadaan merana. Hidup segan mati tak mau. Serupa karakok tumbuh di batu. Tidak sempurna. Walaupun diguyur oleh hujan lebat Bapak dan Ibu, tapi nama nanti tanah dak subur, dak kita olah elok-elok, dak kita agi pupuk, tanam-tanamannya tidak akan tumbuh dengan sempurna. Kalaupun tumbuh, hidup segan mati tak mau. Luar biasa Bapak Ibu yang hormati. Itu proses hujan tadi. Di balik nan zahir nan ambo sampaikan tadi, ada ahli mufassirin, ahli tafsir kita menafsirkan yang dituju oleh ayat Al-A'raf 57, 58 itu adalah Al-Quran itu sendiri. Ya, karena dalam hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan, inna misla ma ba'asani Allah bihi minal ilmi wal huda karaisin asabal ard. Sesungguhnya hidayah, ilmu dan ambo diutus oleh Allah dengannya seperti hujan turun dari langit.
penjelasan Rasulullah. Hidayah, ilmu, petunjuk, dan Rasulullah SAW diutus dengannya, diwahyukan kepada Rasulullah seperti hujan dari langit. Berarti yang dituju adalah Al-Quran itu sendiri. Bagaimana proses hujan? Tumbuh dengan subur, tanam-tanaman diguyur oleh hujan. Gerimis pun memadai. Jadi wal baladut thayyibu yakhruju nabatu bi'izni rabbi. Tanah yang subur itu konen di dalam hati awak. Qalbun. Kalau lay tumbuh subur ko hati awak, di dalam hati awak ko Pak dan Ibu, maka tumbuh subur juga kepribadian Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu suka berbuat baik? Menyantuni anak yatim, fakir miskin, menolong orang lemah, memelihara solat 5 waktu. Sabar, ikhlas, bersyukur. Sebab nanti di dalam lay subur. Sang Bapak dan Ibu tidak akan berpengaruh. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak tadabbur, merenungkan Al-Quran, atau hati mereka itu yang tertutup? Kalau lata tutup pintu hatiku Pak dan Ibu, bagaimana keagungan kemuliaan Al-Quran itu tidak akan berbekas, berpengaruh ke jiwanya. Tapi kalau hatinya subur, ikhlas, bersih, maka Al-Quran itu berpengaruh ke kepribadiannya. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Akhlak Rasulullah, jawab beliau, Al-Quran. Kamanopai Bapak Ibu, Al-Quran. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau punya hati yang paling bersih. Tugas kita adalah, Bapak Ibu, jangan menganggap diri kita bersih, tapi berupaya untuk membersihkan diri kita lahir batin. Sekecil apapun perbuatan dosa dan kesalahan Bapak dan Ibu yang kita lakukan, hati kita akan berpengaruh. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah seseorang memperhatikan apa yang akan dia makan. Saketek dikunyan ke gigi awak Pak dan Ibu, makanan yang haram. Konan di dalamku tak tutui. Badek gelisah dak khusyuk ambo solat Ustaz. Salah satu pengaruhnya makanan. Ucapan, perkataan. Sakali wak baduto Pak dan Ibu, di dalam akan berpengaruh. Ada bintik hitam yang akan menempel. Orang kalau lah hobi baduto Pak dan Ibu, seolah-olah dia berbicara seperti biasa. Tak ada gugup. Profesional nyoba bohong baduto. Aku bahaya kok. Berarti dia sudah dirasuki oleh jin, syaitan, dan ahli baduto. Kita hati-hati Pak dan Ibu. Bahkan di dalam keadaan terdesak sekalipun, ada Rasulullah berlindung. Bapak Ibu, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari banyak dosa, wal maghram, dan dililit oleh hutang. Banyak dosa dililit oleh hutang. Kalau banyak dosa, semua dosa. Rasulullah berlindung. Tapi yang jadi pertanyaan dia sahabat, wal maghram, berhutang. Padahal hutang itu tidak dosa. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa berlindung dari lilit hutang? Rasulullah menyampaikan, iza gharima, kalaulah bau tanggung, haddasa fa kadzaba, wa'ada fa akhlafa. Dia berbicara pasti banyak dustanya. Dia berjanji pasti banyak engkarnya. Pak Ibu, berhutang awak tidak berdosa dah, tapi prosesnya kalau kita sering berdusta, berbohong, memungkiri janji, itu yang dosa. Di samping tidak melunasi. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, uang yang berhutang hati-hati. Mangko dapat pinjamannya tu banyak pembohongan. Seolah-olah bos bontek kak, kau jujur luang boleh ke mana mau? Seolah bos bontek kak, de tuang you bona payah bona sakit kore kini di orang tua bo. Padahal orang tua sehat. Itu menutup pintu hati pada. Jujur itulah yang membersihkan hati kita. Bapak Ibu yang berhormati, kita lanjut. Apapun bentuk perbuatan dosa, berbohong, takbur, mempersekutukan Allah, hasad, dengki, akan memenuhi hati kita. Bintik-bintik hitam, kata Rasulullah. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati itu tertutup. Rona itulah, kata Rasulullah, bintik-bintik hitam, bekas-bekas akibat dari dosa-dosa yang dilakukan, berpengaruh ke jiwa. Bersihkan hati kita, Bapak Ibu. Bagaimana cara membersihkan hati kita? Kalau ada sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah, bongkar, buang. Termasuk mempersekutukan Allah. Keyakinan-keyakinan yang salah. Harus kita bertaubat, berlepas diri. Insya Allah hidayah Al-Quran, butiran-butiran ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah akan tumbuh dan subur dalam kepribadian kita. Insya Allah. Karena ini adalah penjelasan ayat wal baladut thayyibu yakhruju nabatu bi'izni rabbi. Kita baca Al-Quran, satu ayat dibaca 4 yang sudah merasap ke dalam. Ikolah nasa juz yang membaca Ustaz, tapi jiwamu masih gersang. Di dalam, Bapak Ibu, di dalam. Wallazi khabusa la yakhruju illa nakida. Tanah yang kering kerontang tidak akan tumbuh subur tanam-tanamannya kecuali merana. Hati yang gersang, hati yang kotor, hati yang penuh noda-noda itu tidak akan tumbuh subur kepribadian Al-Quran dalam dirinya. Jadi nasihat tak mana mau Pak Ibu ayat yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi. Punya hati tapi tidak mau memahami. Punya telinga tidak bisa mendengar. Punya mata tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yauma la yanfa'u. Ingat
di suatu hari tidak akan bermanfaat. Harta, malun wala banuna, harta kekayaan anak cucu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Kita berupaya untuk itu Bapak Ibu. Kita sholat membersihkan hati kita, kita bertaubat, kita bersedekah, kita beramal saleh untuk membersihkan diri kita lahir dan batin. Kita melaksanakan umrah, kita melaksanakan ibadah haji, ibadah puasa dan lain sebagainya. Semoga Bapak Ibu yang menghormati, waktu yang cukup sederhana dan terbatas ini, jangan kita menganggap diri kita sempurna, jangan menganggap diri kita itu maksum terpelihara dari dosa. Itu adalah kekeliruan. Tapi kita berupaya untuk membersihkan diri kita lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.